Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan. Nomor induk mahasiswa saya 16016170082. Di sini saya akan memberikan pemaparan saya mengenai perencanaan struktur organisasi klub olahraga prestasi pencaksilat yang ada di UNJ. Di dalam organisasi KOP pencaksilat UNJ terdapat ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, lalu ada seksi-seksinya seperti seksi bina prestasi, seksi kerohanian, seksi dana usaha, seksi perlengkapan, dan yang terakhir seksi HPD atau biasanya kita panggil dengan Humas, Publikasi, dan Dokumentasi. Oke, untuk selanjutnya kita mulai dari ketua. Ketua memiliki tugas dan kriteria. Tugas ketua sendiri itu mencakup 5. Yang pertama adalah memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang kedua ada mewakili organisasi keluar maupun ke dalam. Yang ketiga ada memimpin pelaksanaan program. Lalu yang keempat ada menandatangani surat-surat penting dalam organisasi. Dan yang terakhir bertanggung jawab terhadap segala permasalahan dalam organisasi. Lalu kriteria yang diinginkan sebagai seorang ketua, saya memilih 13 kriteria. Yang pertama ada berpengalaman, bertanggung jawab, bersifat netral atau tidak pilih kasih, lalu mempunyai jiwa atau pribadi yang memiliki sifat kepemimpinan, mempunyai banyak ide atau inovasi, lalu ada disiplin, ulet, mempunyai integritas yang tinggi, lalu ada loyalitas, ada optimisme, jujur, amanah, dan yang terakhir ada tegas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang wakil ketua. Wakil ketua di sini juga memiliki kriteria dan juga tugas. Untuk tugas, wakil ketua memiliki 4 tugas. Yang pertama adalah membantu ketua untuk membuat program jangka pendek dan jangka panjang, lalu serta pelaksanaannya dan pengorganisasiannya. Lalu yang kedua ada mewakili ketua bila berhalangan hadir. Lalu yang ketiga ada melaksanakan delegasi tugas dan wewenang dari ketua. Lalu yang terakhir adalah melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan kepada ketua. Lalu lanjut ada kriteria yang saya inginkan dari wakil ketua ini tersendiri adalah yang satu adalah berpengalaman, kedua bertanggung jawab, ketiga bersifat netral atau tidak pilih kasih, keempat mempunyai banyak ide atau inovatif, kelima disiplin, keenam ulet, ketujuh optimisme, dan yang kedelapan adalah siap dalam mewakili ketua bila berhalangan hadir. Kemudian lanjut ke sekretaris. Nah, tugas dalam sekretaris ini saya memberi 5. Yang pertama ada membuka surat-surat, lalu ada menerima dikte pemimpin, lalu yang ketiga ada menerima tamu, yang keempat menyimpan arsip atau surat, lalu yang terakhir ada menyusun serta membuat jadwal kegiatan pimpinan. Sekretaris juga memiliki kriteria. Di sini saya memilih 5 kriteria yang saya inginkan. Yang pertama ada personality, yang kedua ada general knowledge, lalu yang ketiga ada skill and technique, keempat ada special knowledge, lalu yang terakhir ada practice. Jadi 5 tersebut adalah kriteria yang saya inginkan dari seorang sekretaris. Oke, next kita lanjut ke bendahara. Bendahara di sini memilih 4 tugas. Tugas yang pertama dari seorang bendahara adalah menyusun rencana anggaran pengeluaran belanja organisasi atau RAPBO atau RAPBO ya. Lalu yang kedua menyimpan dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan organisasi. Lalu yang ketiga menyusun pembukuan untuk satu periode kepengurusan. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah mengelola bukti transaksi keuangan. Oke, next untuk kriteria bendahara yang saya inginkan, saya memilih 5. Yang pertama amanah atau dapat dipercaya, yang kedua jujur, ketiga itu memiliki pribadi yang tegas, keempat tidak memiliki niatan untuk mencuri uang atau memalsukan data pembukuan, lalu yang kelima adalah bertanggung jawab atas tugas yang sudah dilimpahkan kepada seorang bendahara. Oke, selanjutnya ada seksi bidang dari bina prestasi. Saya memiliki 10 kriteria dan juga 5 tugas dalam seksi bidang prestasi ini.
Yang pertama, tugas pertama seorang seksi bina prestasi adalah melatih setiap anggota organisasi yang terlibat di dalam latihan. Yang kedua, membuat rancangan kegiatan latihan jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu, membawa anggota untuk mengikuti kejuaraan. Lalu yang keempat, memotivasi anggota dalam latihan. Lalu yang terakhir, meningkatkan prestasi olahraga itu sendiri. Lalu selanjutnya, untuk kriteria yang saya inginkan adalah pertama, jujur, amanah, ulet, komitmen dengan tugas yang sudah diberikan dan bertanggung jawab. Lalu netral, loyalitas. Lalu selanjutnya kemauan. Selanjutnya yang ke-9 ada komunikasi yang baik dan efisien. Lalu yang terakhir adalah disiplin. Oke, setelah dari seksi bina prestasi, kita lanjut ke seksi kerohanian. Nah, seksi kerohanian ini memiliki 4 tugas. Tugas yang pertama adalah mengadakan pengajian di dalam organisasi. Lalu yang kedua, memimpin setiap ada kegiatan keagamaan atau kegiatan kerohanian. Lalu yang ketiga, mengadakan buka bersama sekaligus silaturahmi ketika sedang ada puasa. Jadi ketika ada puasa, bulan Ramadan masuk, tugasnya adalah mengadakan buka bersama dan juga ajang silaturahmi. Lalu yang terakhir, mengumpulkan uang taziah untuk anggota organisasi yang terkena musibah. Nah, untuk kriteria yang saya inginkan itu yang pertama, pandai dalam mengaji tentunya. Kedua, memiliki ilmu tinggi mengenai agama. Lalu yang ketiga, pandai dalam menyampaikan ceramah atau tausiah. Jujur, amanah, ulet, bertanggung jawab dan komitmen. Netral, loyalitas, memiliki kemampuan, komunikasi yang baik dan efisien, dan yang terakhir kedisiplinan tentunya. Oke, next. Untuk selanjutnya ada seksi dari dana usaha. Yang pertama, tugasnya adalah membuat sebuah usaha di dalam organisasi yang keuntungannya akan diberikan ke dalam organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Dan yang terakhir adalah mencari terobosan baru dalam berusaha. Nah, untuk kriterianya ini saya memilih 12 kriteria yang saya inginkan. Yang pertama, mahir dalam berusaha tentunya. Lalu pandai dalam merancang usaha agar usaha itu maju. Lalu pandai dalam berhitung untuk hitung-hitungan seperti keuntungan atau kerugian yang akan didapatkan. Lalu ada jujur, kemudian komitmen dan bertanggung jawab, amanah, ulet, loyalitas, memiliki kemauan, kedisiplinan juga, komunikasi yang baik, serta kemauan. Oke, selanjutnya ada seksi dari perlengkapan, memiliki 4 tugas. Untuk tugas yang pertama adalah menjaga barang agar tetap aman atau tidak rusak, selalu dalam kondisi baik. Lalu yang kedua ini, membenahi setiap barang yang sudah rusak. Jadi kalau kita dalam organisasi ada barang yang sudah rusak atau tidak bisa dipakai, kalau masih memang bisa dibenari atau dibetulkan, seksi perlengkapan ini yang bertugas untuk membenarkan. Lalu ada mendata setiap barang yang ada. Jadi setiap barang-barang yang ada dalam organisasi harus didata berapa dan jumlahnya dan bagaimana kondisinya. Lalu menginventariskan barang yang ada. Jadi setelah organisasi atau pergantian manajemen atau pergantian struktur kepengurusan, maka dari seksi perlengkapan ini yang bertugas untuk memberikan barang inventaris kepada pengurusan yang akan datang. Lalu untuk kriterianya, yang pertama adalah pandai dalam merakit barang. Kedua, pandai dalam memperbaiki barang yang sudah rusak. Yang ketiga itu pandai dalam menjaga barang. Keempat, jujur. Kelima, komitmen dan bertanggung jawab. Keenam, ada amanah. Terus 7, ulet. 8, loyalitas. 9, kemauan. 10, disiplin. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang baik. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke dalam seksi HPD atau biasa kita sebut dengan humas, publikasi dan juga dokumentasi. Di sini saya memilih 3 tugas yang dimiliki oleh seksi HPD ini. Yang pertama, menginformasikan kegiatan kepada semua anggota. Jadi kalau ada kegiatan
tugasnya adalah menginformasikannya agar tersampaikan ke semua anggota. Lalu yang kedua, mengundang anggota untuk mengikuti kegiatan. Jadi mengundang anggota-anggota untuk menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu yang terakhir adalah mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan itu bisa dipublikasikan untuk seperti ditaruh di dalam sosial media seperti Instagram mungkin, terus Facebook dan yang lain-lain, lalu didokumentasi atau disimpan sebagai arsip. Nah, untuk kriterianya ini yang pertama, pandai dalam mengambil gambar dan video. Tentunya untuk mencari view atau gambar-gambar yang baik tentunya harus pandai dan lihai dalam mengambil gambar dan video. Lalu yang kedua, pandai dalam memainkan kamera. Ketiga, ada pandai dalam mendesain. Keempat, jujur. Kelima, komitmen dan bertanggung jawab. Keenam, amanah. Ketujuh, ulet. Kedelapan, loyalitas. Kesembilan, kemauan. 10, kedisiplinan. Yang ke-11, komunikasi yang baik. Lalu yang terakhir ada teliti. Oke. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, dan itu adalah struktur organisasi atau perancangan organisasi yang saya buat dan yang memiliki kriteria yang saya inginkan. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.